Ini goncangannya. Jadi goncangannya ini kalau dia suruh contoh ya, Bapak coba mulutnya dibuka maksimal 120. Itu nutupnya kan begini, ya. Tapi kalau dia nutupnya begini, nah kita diagnosa dia gesernya itu di mana? Dia ke kanan apa ke kiri? Kita cek. Ya suruh mana lagi? Coba Pak mulutnya dibuka, coba. Nah ini biasanya kalau dia ke sana, ini munculnya ke sana. Kalau dia gesernya ke sini, berarti munculnya ke sini. Nah, saat penanganan dia geser ke kanan, ya begini Pak. Tapi yang susah itu goncangnya Pak. Kalau goncangannya enggak, kalau goncangannya enggak kuat dia akan retak Pak. Dan goncangannya itu, ya, jadi seperti kayak dikejutkan saja. Jadi kayak ini ada refleks itu, yaitu harus ada latihan. Ya itu udah bertahun-tahun. Ya jadi kalau tarik gerak patah. Jadi goncangan itu harapannya begini Pak. Ini loh. Jadi enggak gerakan kayak gini. Paham maksud saya? Ya. Jadi dia gini. Seperti itu tadi kan pelan-pelan, bisa dikit pelan-pelan. Lutut tadi ya sama ini. Kalau kita dada patah Pak. Nah itu paham itu gampang pemeriksaan. Saya ada 3 pasien, yang satu pukul 7 kali, yang satu ketendang proteksi perhatikan, itu yang gini, yang satu nggak bisa gerak, gini tak, itu langsung alhamdulillah. Yang satu itu ada proses lama, karena dia ini sudah turunnya 3 4. Isinya sebenarnya susah. Goncangnya ini bukan ini. Gini. Mungkin itu ya. Belakang. Tidak bisa. Karena bentuknya seperti ini. Jadi dia lukanya gini. Kalau belakang ini. Dibuka anatomis, saya awalnya Pak ini dulu ya, ada pasien, saya bingung, ya saya masuk kamar, dikira saya berdoa Pak, padahal di situ saya buka laptop, ya, buka laptop, mencari bentuk tulang Pak, ini tulangnya ya apa ya, saya harus melakukan apa, suwe, ya sengaja warna yang suwe, gak mau, yang penting aku sukses di situ, buka laptop, ya. Dikira ini dongo ini kamar ya. Padahal aku buka laptop. Ya karena apa? Melihat mekaniknya, kalau biomekanik anatomi manusia ini. Akhirnya ya bisa. Jadi tetap Pak kita harus belajar. Ya tidak berada ngawur tidak. Ya tapi harus tahu bentuk anatomi manusia. Gitu ya. Ya buka laptop apa? Browsing tapi enggak apa-apa. Yang penting kita tahu anatomis manusia. Ya. Jadi suwe waktu itu awal-awal saya buka klinik itu. Jadi ada pasien itu, saya tidak masuk dulu. Saya kira ini dongo. Ada kalau itu ada apa gitu ya. Gitu ya Bapak ya. Jadi kalau nggak bisa latihan atau direferensikan ke ahlinya. Ya tapi kalau tadi hematom gampang. Saya kira harus ditangani Bapak sendiri lah. Ya karena kalau tidak berani tidak akan bisa. Ya saya kira itu. Kalau ada pertanyaan boleh telepon. Ya, kalau semua Pak ini saya bla 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 bla, foto jebret, ini kasih ini tak gitu. Ya, kalau saya ada waktu pasti saya balas. Tapi kalau ada waktu dia rada suwe lah, ngenteni aku ada waktu balesin. Karena apa? Butuh analisa dulu, ya kan? Otomatis kan dianalisa dulu. Ini kenapa harus diamalkan apa kan gitu. Nggak langsung oh ini diginiin. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi? Oh, ya bisa ya gitu. Apa? Hidung itu tulang lunak ya. Jadi ya bisa tapi cenderung nengkreng. Ya. Sama di dokter dibiarin biasanya, tapi bawa ke dokter aja. Nah, ini salah. Tapi boleh bisa. Kan ada yang bisa. Kan bisa. Ya tergantung
keparahannya. Tapi kebanyakan miring lah. Yang saya alami kebanyakan miring. Tapi sebenarnya pasti payu-payu. Itu payu lah, bisa sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa, biar banyak ilmu ya. Kita tanyakan aja. Kalau nggak tanyakan saya lupa nanti nggak saya sampaikan. Kalau yang papan itu ya, kemudian dikasih pakan apa yang Nah, sebenarnya ada obat ya. Tapi patah itu kalau bisa referensi aja lah ya. Tapi kalau stres fraktur hanya retakan itu bisa. Obat ada. Bisa pakai max fraktur ya. Yang kedua, ini penelitian dari teman saya yang di update ya, kalau nggak cover ya. Itu dimakanin ini daging sapi itu apa? dagingnya bagaimana? Biasanya itu di ini ya, lulur itu. Nah, jadi dagingnya. Tapi sebenarnya daging aja nggak apa-apa. Itu penelitiannya tuh di tikus Pak. Jadi tikus kasih makan, tapi sudah referensi dokter pasti dia penelitian. Nah, dikasih biasa, tapi nggak obat ini, sama dikasih ini daging cepat. Nah, itu saya makanya referensinya banyak daging. Itu alasannya ya. Ada pertanyaan lagi? Ngatasi kram sebenarnya, kadang sering latihan nggak bisa. Kram itu gini Pak. Kram itu ya pasti ya. Itu kurang pemanasan. Ya. Kurang pemanasan itu mudah cedera ya. Dan kram tadi itu. Terus yang kedua overload. Terlalu banyak intensitas latihan. Itu juga mengalami kram dan lemas kaki ya seperti itu. Nah, sebenarnya ada juga yang bisa membantu itu ya, tapi kalau saya bilang untuk atlet sebaiknya pemanasan aja deh ya. Tapi sebenarnya minum yang banyak apa mengandung kalsium. Lali itu yang kayak kokain ya, ponari isotonit ya, habis itu tegeran ya. Tapi untuk saya sarankan untuk pelatih, untuk atletnya ya latihannya benar dan pemanasannya benar, cooling down yang benar. Kan ada pemanasan, inti, cooling down. Ya itu aja yang benar programnya. Saya kira atletnya akan benar aman. Ya. Jadi kalau ada masalah berarti dulu tuh dosen saya Pak. Kalau saya kram, teman saya kram, tambah gantung sepatu, goblok tuh. Masalah apa? Dia nggak pemanasan, habis dari kos-kosan langsung main, yuk kram, yuk lepas, malah di seneni itu, ya. Mungkin yuk beliau-beliau ini tahu dosen saya yang dulu pelatih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Untuk kontak motorik tadi Pak. Oh iya, di telepon aja. Kontak yang kecil. Contohnya Pak, salah satunya. Apanya? Misalnya kakinya itu kan posisinya kan pengkor gitu. Apa? Ya kita motorik itu kan dari sini Pak, kecil. Ya, dan kita masas di sebelah tulang belakang. Di kanan kirinya tulang belakang itu dikasih masas sini. Ya. Untuk kawan-kawan ya. Ini kan balung Pak tulang. Ya, belakang ini. Di sini Pak, mulai ini. Ini. Nah, di antara ini. Habis itu ditambahin dengan strap ini Pak. Ini untuk wujudkan motorik. Ya. Habis itu di ini Pak. Ya, ini untuk punggung tadi. Jadi seumpama dengan masas itu kan dia kena di otot luar, ya. Masas yang di sini tadi itu luar. Yang kita ambil saraf dalamnya itu dari titik ini. Banyak ya, tekniknya banyak. Jadi dengan A tidak bisa pakai B. Itu. Ya, jadi dilakukan. Ya 1 minggu sekali. Ya karena apa? Kita tidak boleh setiap hari. Karena apa? Kalau setiap hari kan terapi itu fungsinya untuk mengejutkan.
Ya, tapi kalau setiap hari itu menjadi rutinitas, menjadi aktivitas. Tidak terkejut. Jadi menjadi aktivitas. Tapi kalau ada masa untuk istirahatnya, berarti di situ ada kejutannya. Ya kan senang Pak dikejut-kejut. Ada pertanyaan? Facebook punya ini? Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah materinya menarik sekali ya. Ini kembali lagi ke tadi pemanasan, inti, cooling down. Nah itu yang penting. Biasanya kebiasaan kita. Mari pemanasan, inti, gak cooling down, langsung mulai. Ayo jangan ikut mulai. Itu kebiasaan, makanya sering terjadi cedera. Ini data di PON kemarin hampir 70% atlet kita itu banyak yang cedera, khususnya silat. Ya, jadi jangan sampai itu tidak kita lakukan. Pemanasan dilakukan, inti dilakukan, cooling down itu pun juga harus dilakukan. Ya, ini real.